Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada kesempatan berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan bagian 5, yaitu operasi perkalian pecahan dengan animasi pita pecahan. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari kami. Kita masuk pada materi kita kali ini, yaitu perkalian pecahan. Sebagai contohnya, yang pertama, untuk meracik suatu ramuan obat, seorang menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Ilustrasikan pada garis bilangan. Dengan bantuan garis bilangan, selama 3 jam didapatkan, di sini ya, ini terdapat garis bilangan, setiap 1 jam seseorang menuang 2/3 liter. Sehingga diperoleh selama 3 jam itu adalah 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Nah, di sini 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian, yaitu berapa? Ya, 3 kali 2/3 sama dengan 6 itu bisa diperoleh dari 2 kali 3/3 sama dengan berapa? Ya, 2. Sehingga bisa diambil kesimpulan banyak kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2 liter. Contoh selanjutnya yang kedua, seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Di sini terdapat 2 pecahan, yaitu setengah dan 4/5. Untuk setengah, diilustrasikan dengan pita pecahan utuh yang dibagi menjadi 2 bagian sama, dibagi berdasarkan garis horizontal. 1 dari 2 yaitu daerah yang diberi warna, kemudian 4/5 itu diilustrasikan dengan pita pecahan utuh yang dibagi menjadi 5 bagian sama, 4 dari 5 adalah daerah yang diarsir. Di sini dibagi berdasar garis vertikal. Nah, pada soal di sini pengambilan yaitu setengah dari 4/5. Maka akan diilustrasikan dengan menggunakan pita pecahan, yaitu setengah dipotongkan terhadap 4/5 sebagai berikut. Ya, banyak cairan yang diambil oleh apoteker ditunjukkan pada daerah yang diarsir dan berwarna. Nah, seberapa bagian kita akan cari. Di sini semuanya terbagi atas berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 adalah 10. Ya, pita pecahan terbagi menjadi 10 bagian sama. Nah, yang mendapatkan arsiran dan berwarna itu 1, 2, 3, 4. 4 dari berapa? Dari 10 bagian. Nah, ini diperoleh dari berapa? Ya, 1 kali 4 dari berapa? 2 kali 5 bagian. Atau ini adalah 1/2 kali 4/5. Ya, jadi di sini untuk kata setengah dari 4/5 itu bisa dicari dengan setengah kali 4/5.
Contoh yang ketiga, tentukan hasil dari 4/7 kali 2/5. Di sini terdapat dua pita pecahan, yang satu dipotong berdasarkan garis horizontal dan yang lainnya dipotong atau dipecah berdasarkan garis vertikal. 4/7 ditunjukkan daerah yang diberi warna, yaitu 4 dari 7 bagian sama. Kemudian 2/5 itu ditunjukkan dengan daerah yang diarsir, 2 dari 5 bagian yang sama. Kemudian kita potongkan. Nah, di sini daerah hasil ditunjukkan pada daerah yang diarsir dan diwarna. Nah, kita akan mencari berapa banyak bagian ya dari pecahan-pecahan tersebut. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 dari berapa? Dari kita lihat di sini. Ini ada berapa? Ada 7 bagian. Kemudian di sini ada berapa? Di sini 5 bagian. Nah, maka kita bisa mencari dengan berapa? 7 kali 5. Sama dengan di sini atau berapa 7 kali 5? Bisa langsung kita tulis di sini adalah 35. Ya. Kemudian 8/35 ini bisa ditulis atau bisa diperoleh dari 4 kali 2 per 7 kali 5. Ya. Jadi di sini adalah hasil dari berapa? 4/7 kali 2/5. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk perkalian pecahan itu caranya diperoleh cara bagaimana? Pembilang dikalikan, penyebut juga dikalikan. Dengan demikian bisa kita ambil suatu kesimpulan, jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Perlu diingat ya anak-anak, tidak boleh lupa ya, bahwa pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Kita masuk latihan soalnya. Yang pertama, hasil kali berapakah gambar berikut? Kita lihat gambarnya. Ya. Di sini yang dimaksud adalah daerah yang mendapatkan dua arsiran di sini. Arsiran biru dan arsiran kuning. Berapa? Kita lihat bagian-bagian yang dibagi, kok bagian-bagian dibagi lah. Sekarang kita lanjutkan. Kita yang terbagi berdasarkan garis horizontal. Oke ya. Kita masuk pada latihan soal. Yang pertama, hasil kali berapakah gambar berikut? Di sini yang dimaksud adalah daerah yang mendapatkan dua arsiran. Nah, ini. Nah, perkalian berapa dengan berapa? Kita lihat pecahan atau bagian-bagian yang terbagi atas garis horizontal. Ada berapa bagian di sini? Iya, ada 1. 1 dari berapa? 1 dari sekian. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dari 5. Kemudian bagian yang terbagi berdasarkan garis vertikal ada berapa di sini? Kita lihat, ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Dari berapa? Kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 3 dari 10. Maka di sini berapa? 3 per 10. Maka daerah yang mendapatkan dua arsiran adalah hasil kali dari berapa?
1/5 kali 3/10. Paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Nomor 2. Tentukan hasil dari A 2/5 kali 15/6. Nah, di sini kita lihat. Sebelum kita mengoperasikan lebih lanjut, jika ada yang bisa disederhanakan, maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, ini sama dengan, ya, bisa kita cari 2 kali 15 dibagi 5 kali 6. Adakah yang bisa disederhanakan? Iya. 2 dengan siapa? 2 dengan 6. Dicari apanya? Dicari atau dibagi dengan apa? Dibagi dengan FPB. FPB dari 2 dan 6 adalah berapa? Iya, 2. Maka keduanya dibagi 2, ini 1, ini 3. Kemudian 15 dengan 3 bisa, 15 dengan 5 juga bisa. Sama saja. Nah, ini kita bagi 3, bagi 3, di sini 5, di sini 1. Masih ada yang bisa disederhanakan? Ya, masih. Berapa? Ya, 5 dengan 5, masing-masing dibagi 5 adalah 1. Nah, masih ada berapa di sini? Iya, di sini 1/1. Sama dengan 1. Oke, kita lanjut soal yang ke-2B. 2/3 kali 6/8 kali 16/32. Di sini boleh kita bawa ke bentuk ini atau langsung juga boleh. 2 kali 6 kali 16 per 3 kali 8 kali 32. Sama dengan, di sini ada yang bisa disederhanakan? Ya. Siapa dengan siapa? Ya. 2 dengan 8. Masing-masing dibagi berapa? 2. Masih 1. Di sini berapa di sini? Kecil aja ya. Oke. Oh, kehapus. Nah, ini masih 1. Di sini masih 4. Masih ada lagi? Masih, ya. Berapa? 3 dengan 6. 3 dibagi 3, 6 dibagi 3 adalah 2. Di sini 1. Kemudian berapa lagi? Ya, 2 dengan 4. Masing-masing dibagi 2. Kemudian ada lagi? Ya, 16 dibagi 2 berapa? Ya, 8. Ini ya, 16 dibagi 2, 8. Kemudian 8 dibagi 32 berapa? Di sini dibagi 8, 1. 32 dibagi 8 adalah 4. Sehingga kita peroleh berapa? Iya, kita tulis di bawah sini. 1/4. Ini kita hapus. Ini ya. Jangan sampai kalian mengalihkan 2 kali 6 kali 16 berapa, kemudian dibagi 3 kali 8 kali 32. Jangan. Kita lakukan penyederhanaan terlebih dahulu, baru kita operasikan. Kita lanjut yang C. 1/2 kali 2, 2/3 kali 3, 3/4. Kalau seperti ini diapakan dulu? Iya, dibawa ke pecahan biasa atau pecahan dalam bentuk A per B. Nah, 1/2 menjadi berapa? 1 kali 2, ya, kali nanti kemudian ini ditambah. Gitu ya kemarin ya. Ya, berarti 2 ditambah 1 itu 3. 3/2 kali 6 tambah 2 berapa? Iya, 3 kali 2 itu 6, 6 tambah 2 adalah 8/3 kali 12 tambah 3 berapa? 15/4. Sama dengan, bisa kita langsung ya, 3 bagi 2, 1, 1, masing-masing 3 bagi 3 ya.
masing-masing 3 dibagi 3, kemudian 2 dengan 8, masing-masing dibagi 2, di sini masih 4. 4 dibagi 4, 1, sehingga kita peroleh berapa? 15. Gitu ya, anak-anak ya. Jangan sampai melakukan pengoperasian jika masih ada yang bisa disederhanakan. Contoh yang ketiga, Pak Dedi sedang panen padi besar-besaran. Sebelum digiling menjadi beras, hasil panen padi harus dijemur hingga kandungan air berkurang 30%. Pertanyaannya, A. Jika rata-rata butir padi terkandung 20% air, tentukan kandungan air yang hilang setelah dijemur. B. Jika Pak Dedi memiliki 10 ton padi hasil panen, tentukan bobot padi Pak Dedi setelah dijemur. Ya, sekarang kita perhatikan bersama. Di sini terdapat pita pecahan utuh yang mengilustrasikan butir padi, tiap butir padi, ya. Di sini mengandung berapa persen air? Iya, 20% air. Kemudian setelah dijemur, air berkurang berapa? 30%. Nah, di sini. Sisanya berapa? 70%. Di sini adalah daerah air yang hilang. Sini ya. Nah, berapa yang hilang? Berapa persen dari keseluruhan? Nah, di sini dapat dihitung hilang 30% dari 20% itu dapat dihitung dengan 30% kali berapa? 20%. 30% dari 30%. Sama dengan 30 dibagi 100 kali 20 per 100. Masing-masing dibagi 10 sehingga diperoleh 3 kali 2 adalah 6 per 10 kali 10 adalah 100. Atau bisa ditulis 6%. Nah, selanjutnya B. Bobot padi setelah dijemur itu adalah berapa? Iya, bobot padi setelah dijemur itu bobot seluruhnya itu berapa persen? Ya, 100% dikurangi bobot yang hilang. Jadi 100% dikurangi berapa yang hilang? 6%. Kemudian bobot padi seluruhnya setelah dijemur itu adalah bobot setelah dijemur kali berapa milik Pak Dedi? 10 ton kali 10. Sama dengan 10% dikurangi 6% adalah 94% kali 10. Sama dengan 94% itu artinya berapa? Sama dengan berapa? Iya, 94 per 100 kali 10. Sama dengan berapa? 94 dibagi, ya ini disederhanakan, dibagi 10, 9,4. Jadi bobot padi setelah dijemur adalah 9,4 ton. Demikianlah anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 6, 7, 8. Contoh keempat, Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 6 juta. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan.
Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan 1,5 dari biaya sekolah. Pertanyaannya, berapa rupiah untuk keperluan dapur? Ya, di sini untuk belanja ya, belanja dapur. Nah, sekarang jika diketahui besar uang adalah U, itu ada berapa? 6 juta. 1, 2, 3, ya. Ini berapa bulan? Ini adalah 2 bulan. Nah, sekarang untuk 1 bulan berapa? 1 bulan itu adalah 3 juta per bulan. Kemudian biaya sekolah itu diketahui adalah berapa? Iya, 4/5 dari gaji. Gaji dalam 1 bulan. Sehingga kita bisa tulis di sini 4/5 U tiap bulan. Untuk biaya belanja, keperluan dapur, itu berapa? Ya, 1,5 untuk keperluan sekolah. Kita misalkan 1,5 S. Nah, sekarang kita akan mencari ya banyak biaya untuk sekolah. Banyak biaya untuk sekolah adalah berapa? Biaya sekolah sama dengan 4/5 kali uang berapa? Per bulannya. Jadi kali berapa? Ya, kali 3 juta. Sama dengan berapa? Di sini bisa disederhanakan. 5 dengan 30 adalah 6 di sini. Sehingga 4 kali 6 adalah 24. Kali berapa di sini? Ya, masih ada 0,5. Kita tinggal, nah di sini itu 2, 3, 4, 5 kita. Nah, untuk biaya sekolah adalah 2.400.000. Sedangkan untuk biaya belanja sama dengan berapa? 1,5. 1,5 itu bisa ditulis berapa? Ya, 3/2 S. Kita tulis 3/2 S. Sama dengan 3/2 kali berapa? 2.400.000. Diperoleh berapa di sini ayo? Ya, 2 ini dibagi 2 itu adalah 12. 12 kali 3, 36. Masih ada 0 berapa? Masih ada 0,5. Nih. Ya. Nah, jadi untuk belanja tiap bulan adalah berapa? 3.600.000. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.